A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana atina ilman wa fahman warhamna Allahumma nawwir kitabi wa absarana wa shrah bi Qala al-musannifu wa syarihuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal maghribu yadkhulu waqtuha bil ghurubi wa yabqi hatta yaghiba syafaqul ahmari fil qadimi kama sayati. Wahturida bil ahmari amma ba'dahu minal asfari summal abyadi walam yadhkurhu fil muharrari li'insirafil ismi ilaihi lughatan wa fil jadidi yang qadi bimadi qadri zamani wudu'in wa sitri auratin wa azanin wa iqamatin wa khamsi raka'atin lianna Jibrila sallaha fil yawmaini fi waqti wahidin bi khilafi ghairiha walil hajati ila fi'li ma dhukira ma'aha i'tabira madhiyu qadri zamanihi wal i'tibaru fi jami'i ma dzukira bil wastil mu'tadili wa sayati sunnah raka'ataini khafifataini qabla al maghribi fi wajhin sahahul musannifu fa qiyasuhu kama qala fi syarhi saghir i'tibaru sab'i raka'atin ilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maghribu dan salat maghrib. Yadkhulu waqtuha masuklah waktunya salat maghrib bil ghurubi dengan sebab terbenam. Bil ghurubi dengan sebab terbenam matahari. Wa yabqi dan kekal ianya waktu maghrib hatta yaghiba syafaq sehingga terbenamlah syafaq yang merah, hatta yaghiba syafaqul ahmari sehingga terbenamlah cahaya yang merah fil qadim pada pendapat qadim kama sayati sebagaimana barang yang selagi datang ianya barang. Jadi diwajibkan terhadap kita untuk melakukan salat dalam sehari semalam 5 salat. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai tentang salat yang ketiga, itulah salat maghrib, salat zuhur dan waktu salat zuhur, salat asar dan waktu salat asar. Selesai kita jelaskan. Malamnya kita mau mengenai tentang salat maghrib. Waktu salat maghrib, masuknya waktu salat maghrib adalah dengan sebab terbenam matahari. Maka dikala matahari sudah terbenam daripada ufuk barat, maka itulah permulaan waktunya salat maghrib. Walaupun belum diazan, akan tetapi matahari sudah terbenam, maka itu adalah awal waktu daripada salat maghrib yang merupakan itu akhir daripada waktu salat asar. Makanya akhir waktu salat asar adalah di ketika terbenam matahari. Maka terbenam matahari merupakan awal waktu salat maghrib.
Jadi terbenam matahari yang ditinjau di sini adalah memang matahari sudah tidak nampak lagi. Bukan di daerah yang mana tertutup dengan gunung ataupun hutan. Karena terkadang matahari belum terbenam. Makanya patokan untuk takalan terbenam matahari dengan tidak terbenamnya adalah daripada pihak laut pada permukaan laut. Jangan kita lihat di sini. Karena kalau kita lihat di sini, maka terkadang matahari belum terbenam tetapi tidak nampak lagi karena tertutup oleh gunung. Makanya awal waktu daripada salat maghrib itulah terbenam matahari. Yang dikatakan dengan maghrib itulah tempat terbenam sebenarnya. Makanya sumia bizalika, dinamakan salat maghrib itu dengan demikian maghrib. Kenapa salat 3 rakaat itu dinamakan dengan salat maghrib? Dinamakan salat maghrib li fi'liha, karena mengerjakan salat itu waqtal ghurub, pada waktu terbenam. Jadi sesuai. Makna maghrib adalah tempat terbenam. Makanya sewaktu dikatakan salat maghrib adalah dinamakan salat maghrib karena waktu mengerjakan salatnya di ketika terbenam matahari. Ini merupakan satu alasan. Dan juga al-ghurub, karena makna daripada ghurub logatan secara bahasa adalah al-bu'adu, jauh maknanya. Jadi makna ghurub adalah jauh. Intinya matahari terbenam di daerah kita tapi di daerah lain tidak terbenam. Maka makna secara bahasa ghurub adalah jauh, ketika sehingga kita tidak nampak lagi melihat matahari. Walaupun di daerah orang lain matahari belum terbenam. Maka terbenam di sini adalah terbenam pada kita, bukan terbenam pada orang lain. Makanya lain tempat, lain waktu salat, tergantung kapan. Kalau salat maghrib, kapan terbenamnya matahari. Dan juga waktuhu au makan. Artinya karena ghurub pada logat itulah waktunya ghurub ataupun tempatnya ghurub. Jadi ada makna ghurub adalah jauh, ada makna waktunya, ada makna tempat. Kemudian sampai batas mana waktu salat maghrib? Awal waktu salat maghrib adalah di ketika terbenam matahari. Sampai batas mana? Wa yabqi hatta yaghiba syafaqul ahmar. Kekallah waktu salat maghrib hingga terbenam syafaq yang merah menurut pendapat kadim. Jadi menurut pendapat kadim, pendapat Imam Syafi'i di saat Imam Syafi'i di Iraq. Pendapat Imam Syafi'i di Iraq iaitu akhir waktu salat maghrib di ketika hilanglah sinar yang merah pada langit. Maka di ketika terbenam matahari, maka itu awal waktunya maghrib. Kemudian sewaktu matahari sudah terbenam ada cahaya ataupun sinar merah, itu masih waktu salat maghrib. Batasnya yaitu hingga hilang berarti cahaya yang merah. Di ketika cahaya yang merah pada langit daripada pihak barat sudah hilang, maka sudah habis waktunya salat maghrib menurut pendapat kadim daripada Imam Syafi'i. Jadi pendapat kadim Imam Syafi'i ada batas. Ada apa? Ada batasan akhir waktu salat maghrib, itulah di ketika batasnya sampai hilang cahaya yang merah. Sebagaimana yang akan dijelaskan di depan. Waktu rida dan dipeliharakan bil ahmar dengan cahaya merah, amma ba'dahu daripada barang-barang ba'dahu sesudahnya merah, minal asfari daripada kekuning-kuningan, sumal abyad kemudian ke putih-putih, kemudian daripada keputihan baurinang, bukan keputihan pada wanita, cahaya keputih-putihan. Jadi batas waktu salat maghrib menurut daripada pendapat kadim, pendapat yang pertama
Imam Syafi'i, itulah pendapat terdahulu Imam Syafi'i, itulah di ketika hilangnya cahaya yang merah, maka sudah habis waktu maghrib. Sewaktu dikatakan syafaqul ahmar, syafaq yang merah, maka terpelihara, intinya tidak masuk, iaitu cahaya yang ada sesudah cahaya merah. Mana cahaya yang datang sesudah cahaya merah, itulah kuning. Maka di ketika adanya setelah cahaya yang merah, datangnya cahaya kekuning-kuningan, maka itu bukan lagi waktu maghrib. Begitu juga keputih-putihan pada langit, itu tidak termasuk lagi kepada waktu tidak termasuk lagi kepada waktu maghrib. Kan? Maka itulah menurut pendapat qadim. Kemudian walam yazkurhu fil muharrari, dan tidak menyebut ianya Imam Rafi'i akannya syafaq yang merah, akannya merah fil muharrari, di dalam kitab muharrar. Kenapa? Kenapa? Li'in surafil ismi, karena berpaling nama syafaq ilaihi kepadanya merah, loghatan pada loghat ataupun secara bahasa. Jadi oleh Imam Rafi'i di dalam kitab beliau, kitab Muharrar, beliau tidak menyebutkan kata-kata merah, akan tetapi yang disebutkan hanya syafaq, hatta yaghiba syafaq, sehingga terbenamlah syafaq. Jadi Imam Rafi'i tidak menyebutkan merah. Jadi Imam Syafi'i di dalam kitab Muharrar tidak menyebutkan merah. Kenapa? Karena berpaling nama ilaihi kepadanya merah. Sewaktu dikatakan syafaq, sinar, maka langsung tertuju kepada cahaya yang warna merah, loghatan pada loghat. Makanya makna syafaq secara logawi adalah syafaq yang merah, cahaya yang merah. Makanya oleh Imam Rafi'i tidak menyebutkan lagi. Tapi Imam Nawawi di sini dengan jelas disebutkan wal maghribu bil ghurub wa yabqi hatta yaghiba syafaqu ahmar, hatta yaghiba syafaqul ahmar. Ini langsung disebut. Tapi oleh Imam Rafi'i maka kalau pegang alasan berarti gemeng dengan lafai syafaq, sehingga itlaq lafai syafaq kepada merah, lafaz cahaya, cahaya syafaq maksudnya adalah syafaq yang merah, cahaya yang merah. Itulah kesimpulan. Waktu maghrib, awal waktu maghrib di ketika terbenam matahari, akhir waktu maghrib adalah hilangnya cahaya merah pada hilangnya berarti sinar ataupun cahaya merah pada langit menurut pendapat qadim. Wafil jadid, dan tersebut pada pendapat jadid yang qadhi bimadhi qadri zamanil wudu, lalu ianya waktu salat maghrib, lewat ataupun habis ianya waktu salat maghrib, bimadhi qadri zamanil wudu, dengan sebab lalu melewati ukuran masa berwudu, wasitril aurat, dan masa menutup aurat, wa adzanin, dan masa azan, wa iqamatin, dan masa iqamah, wa khamsi rakaatin, dan 5 rakaat. Kenapa demikian? Lianna Jibrila, karena sesungguhnya malaikat Jibril, sallaha, itu salat ianya malaikat Jibril, akannya maghrib, fil yaumaini, pada 2 hari, fi waqti wahidin, dalam waktu yang satu, bi khilafi ghairiha, dengan sebalik selainnya salat maghrib, dengan sebalik selainnya salat maghrib. Kiba? Kena? Urun baru? Kiba nanti? Kiba. Galing kumur. Malang yung kuyuik naman nila. Boleh? Melakukan kumur lah. Juga ngayon. Malang yung kuyuik naman. Dia juga dia. Nama kita lah. Nah. Ya. Kena mentang buat lapang. Benar. Jadi
Menurut pendapat jadid, pendapat Imam Syafi'i yang baru, pendapat yang kedua Imam Syafi'i adalah pendapat yang stempel dengan jadid, iaitu waktu salat maghrib itu adalah dengan sebab melewati ukuran masa berwudu dan masa menutup aurat dan masa azan dan masa iqamah dan 5 rakaat salat. Maka patokan menurut Imam Syafi'i, pendapat yang kedua daripada Imam Syafi'i, patokan waktu salat maghrib habisnya adalah di ketika habisnya kadar ataupun ukuran masa kita melakukan wudu. Ketika terbenam matahari maka kita melakukan wudu, kemudian tutup aurat, kemudian azan, iqamah dan melakukan salat 5 rakaat. Maka habis melakukan ini habis waktu, habis ataupun selesai waktu salat maghrib. Habis waktu salat maghrib. Jadi intinya bukan kita yang melakukannya, tapi kadar masa yang bisa untuk kita lakukan 5 perkara ini. Itulah berwudu, menutup aurat, azan, iqamah dan 5 rakaat salat. Berarti waktunya ketika terbenam langsung kerjakan yang 5 perkara ini, maka itulah batasan habis waktu salat maghrib. Makanya di ketika getanya tak puput sembahyang maghrib, kita mengerjakan salat maghrib ketika sudah lama daripada terbenam matahari. Misalnya 10 menit. 10 menit sudah terbenam matahari. Maka jangan berlama-lama lagi. Kenapa? Karena tidak akan muat. Halat leh berarti lam wate untuk sembahyang maghrib. Karena hitungannya mulai daripada terbenam, maka waktunya adalah sekadar ukuran kita itu melakukan azan, iqamah, berwudu, tutup aurat, kemudian salat 5 rakaat. Habis. Habis. Maka hana surah mayu-mayu menjibat sembahyang maghrib. Yang menurut pendapat menurut pendapat jadid. Hana mayu-mayu menku. Berarti kita taruhlah kalau orang yang biasa, orang yang normal, yang but gaya hana lambat atat dan hana cepat atat. Jadi punya ukuran kadar kau takkanlah 20 minit takkan dia. 20 minit nyampe katrik 20 minit lah. Punya 5 umur kan 20 minit lah. 20 minit lah cocok hotel normal mesti. Maka 20 minit. 20 menit mulai daripada terbenam matahari. Maka habis itu sudah selesai. Waktu maghrib habis. Maka sudah masuk waktu Isya. Jadi patokannya adalah kadar kita itu bisa melakukan wudu, menutup aurat, azan, iqamah dan melakukan 5 rakaat. Pakan menan. Kenapa demikian? Karena malaikat Jibril alaihi salam melakukan salat maghrib bersama dengan Nabi di Kaabah pada 2 hari. Itulah dalam waktu yang satu. Dalam waktu yang satu. Dilikat kalau kau pegang. Dilikat. Yang pertama, hari pertama, malaikat Jibril menjadi imam, Nabi menjadi makmum. Maka malaikat Jibril melakukan salat zuhur ketika terbenam matahari. Melakukan salat asar ketika dengan sesuatu sama dengan sesuatu. Melakukan salat maghrib ketika membukakan oleh orang yang berpuasa. Ketika berbuka puasa oleh orang yang berpuasa. Kapan berbuka puasa oleh orang yang berpuasa? Maka tersebut dalam hadis yang sahih, iza aqbalal lail, apabila datanglah malam, wa adbaran nahar, dan membelakangi siang. Berarti selesai daripada siang, datanglah malam. Itulah maksudnya di ketika terbenam matahari. Makanya pada hari yang kedua, malaikat Jibril juga salat dengan Nabi pada salat maghrib adalah wal maghrib hina aftara saim. Berarti sama. Jadi hari pertama malaikat Jibril bersama Nabi melakukan salat adalah ketika orang berbuka puasa. Kemudian pada hari yang kedua juga ketika orang berbuka puasa. Maka pendapat jadid Imam Syafi'i, iaitulah kalau pada dasarnya di ketika menentang antara pendapat kadim dengan pendapat jadid, maka yang diberpegangkan adalah pendapat jadid. Tapi hino tak kalan tu. Hino. Munya hino apakah kuyumat pendapat jadid ataupun pendapat kadim. Intinya pendapat jadid, pendapat baru Imam Syafi'i, itulah habis ataupun ukuran waktu salat maghrib. Ukuran waktu maghrib adalah iaitu ukuran kadar kita itu melakukan wudu,
menutup aurat, azan, iqamah dan melakukan 5 rakaat salat. Karena memang malaikat Jibril bersama Nabi melakukan salat dalam satu waktu itu, berbeda dengan salat-salat yang lain. Misal salat zuhur. Pada hari yang pertama, malaikat Jibril melakukan salat zuhur beserta Nabi hina dhalati syamsu, ketika tergelincir matahari. Pada hari yang kedua, malaikat Jibril melakukan salat zuhur dengan Nabi hina kana dhil husyai, yaitu ketika adalah bayangan sesuatu, misalnya sesuatu. Maka pertanda waktu adalah di antara keduanya. Jadi yang pertama adalah awal waktu, yang kedua adalah akhir waktu. Nah, kira-kira umpama mana? Ka. Menyalam kalyubi qauluhu wudu al-ula turun. Jadi diibaratkan yang lebih aula jangan wudu tapi turun. Liyashmilat tayammum, supaya melengkapilah tayammum, wal ghuslu dan mandi, wa izalatun najasi dan menghilangkan najis, an badani daripada badan, au soben ataupun pakaian, au makanen ataupun tempat, wa yuqdaru mughalladan dan dan kuasa ia akan yang najis yang diberatkan. Jadi seandainya najis yang memang kena najis beratkan juga berupa pelih, berupa suci. Jadi intinya nyan lah batas waktu salat maghrib mengadat tanda ukurannya. Biar cinta waktu kali terbenam kata li terbenam tak pebut lagi kan hansib. Intinya hanya kadar ukuran lagi kan. Walil hajati ila fi'li ma dzukira ma'aha, dan sabit karena kebutuhan kepada memperbuat barang yang telah disebutkan akan ia barang ma'aha besertanya maghrib, u'tubira madhiyu qadri zamani, niscaya diintibarkan akan lalu ataupun lewat ukuran masanya tiap-tiap. Ukuran masanya tiap-tiap. Masanya memperbuat tiap-tiap. Jadi karena memang suatu keperluan untuk mengerjakan perkara-perkara yang telah disebutkan, itulah berwudu, yang keperluan salat maghrib, menutup aurat, azan, iqamah dan juga 2 rakaat salat sunnah sesudah maghrib. Itu merupakan kebutuhan yang menyangkut dengan salat maghrib. Makanya diiktibarlah, yaitu ukuran lalu masa atayan mandum. Lalu masa berwudu, menutup aurat, azan, iqamah dan 5 rakaat. Jadi 5 rakaat di sini, 3 rakaat salat maghrib, 2 rakaat setelah salat maghrib. Jadi hana trade tunggu. Mam lagi kita yo bakulah kedua tamai-mai mananyo munai luk mataura langsung kita berwudu, menutup aurat, azan, iqamah. Intinya tidak dalam waktu jeda. Jadi pakai sangat singkat waktu salat maghrib. Hanya kadar kita itu bisa melakukan 5 perkara ini. Wal i'tibaru fi jami'i ma dzukira, dan bermula i'tibar pada sekalian barang yang telah disebutkan akan ia barang bil wastil mu'tadil, dengan pertengahan yang mu'tadil, yang normal, orang yang normal. Dengan pertengahan orang yang normal. Jadi patokan berwudu, kan orang ada yang berwudunya lambat, ada yang berwudunya cepat. Begitu juga menutup aurat, ada yang waktu menutup auratnya cepat, ada yang lambat. Azan, iqamah, melakukan salat 5 rakaat, 3 rakaat salat maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Ada orang yang lambat. Maka yang itibarkan waktu di sini, kadar di sini ataupun ukuran mengerjakan 5 ini adalah ukuran pertengahan. Ukuran pertengahan orang yang normal. Jadi tidak terlalu cepat kita kerjakan dan tidak terlalu lambat. Maka ukuran ini. Makanya azan, ukuran azan berapa? Misal ukuran azan misalnya 5 menit. Azan 5 menit. Iqamah 1 menit. Berarti sudah 6 menit. Berwudu 5 menit. Menutup aurat 5 menit. Kemudian salat 5 rakaat. 3 rakaat berarti maghrib, 2 rakaat salat rawatib sesudah maghrib. Maka hitungannya salat 5 rakaat mungkin menghabiskan waktu 10 menit ataupun orang normal misalnya 12 menit. 12 menit. Maka hitungan menit-menit inilah
Itulah ukuran yang normal yang dipakai untuk masalah ini. Jadi intinya habis waktu salat maghrib menurut pendapat kadim adalah ketika habis waktu ataupun ukuran kita itu melakukan 4 perkara ini. Wa sayati sunnu raka'ataini khafifataini, dan selagi datanglah kesunahan 2 rakaat yang ringan qablal maghrib sebelum 2 rakaat yang ringan, keduanya 2 rakaat qablal maghrib sebelum maghrib, fi wajhin pada satu wajah, pada satu pendapat. Sahahu yang telah mensahih akannya pendapat oleh musannif, yang telah mensahih akannya pendapat oleh musannif. Jadi ada pendapat juga mengenai tentang disunnahkan melakukan 2 rakaat yang ringan sebelum maghrib pada satu pendapat wajah. Jadi ada satu pendapat wajah, pendapat sahabat yang mengatakan disunnahkan kita itu melakukan 2 rakaat yang ringan sebelum maghrib. Berarti tinggal tambah. Jadi tadi 5 rakaat salat, maka ditambah 2 menjadi 7. Berarti kapan habisnya waktu salat maghrib? Itulah habisnya waktu salat maghrib. Ukuran kita itu ketika begitu terbenam matahari, langsung azan, kemudian iqamah, kemudian tutup aurat, kemudian berwudu, kemudian melakukan salat sebelum maghrib 2 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat sesudah maghrib 2 rakaat. Habis waktu salat maghrib, habis. Pakai pas-pasan. Hana istilah berarti nawati jeda. Makanya rata-rata orang hana aku bedah aku buat teman maghrib. Ngak gerumpak teman Maisha bawai batai. Lagi semaya maghrib. Tadi hana trapnya kayak bawa tensya. Hana trap ni. Mereka terkadang pakai cik trap. Apa ada pre? Lagi abayan. Jadi begitu dia azan, kan? Begitu dia azan dia akan selesai masalah berwuduk dan tutup aurat. Intinya semuanya. Mulai begitu terbenam, misal kita pakai pakaian, kemudian berwudu, kemudian berarti azan, kemudian iqamah, kemudian salat sebelum maghrib 2 rakaat, kemudian salat maghrib 3 rakaat, salat sesudah maghrib 2 rakaat, habis. Langsung salat Isya. Menurut pendapat jadid. Jadi enggak ada patokan. Tetapi kalau menurut pendapat kadim ada patokannya. Itulah habis waktu salat maghrib, itulah ketika hilanglah cahaya yang merah. Kira-kira hanya selalu lebih cepat. Lebih cepat pendapat kadim adapun pendapat jadid. Selalu lebih cepat. Sang bayi lebih cepat pendapat jadid. Karena wastul mu'tadil, but uring yang normalnya, pulang wicok yang pertengahan benar, nya bagah. Makanya paling tidak akan 25 minit saja. Ya kan? Pun 20 minit lah. 25 minit lah. Dan pendapat wajah ini telah disahihkan oleh Musannif Imam Nawawi. Wa qiyasu, dan bermula qiyasnya, mana qiyas undang-undangnya, kama qala sebagaimana barang, itu sebagaimana barang yang telah berkata ianya Imam Rafi'i fi Syarhi Saghir, dalam kitab Syarah Saghir. Itu i'tibaru sab'i rakaatin, itu i'tibar 7 rakaat. Itu i'tibar 7 rakaat. Jadi qiyas pendapat wajah ada kesunahan 2 rakaat yang ringan sebelum maghrib, dan juga pendapat ini disahihkan oleh musannaf, maka qiyas ini sebagaimana yang tersebut menyebut oleh Imam Rafi'i dalam kitab Syarah Saghir, maka termasuk berarti hitungan rakaat bukan 5, berarti itibar rakaatnya adalah 7 rakaat. 2 rakaat sebelum maghrib, 3 rakaat maghrib, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Walau syara'a fiha, dan jikalau masuk ianya seseorang fiha dalamnya salat maghrib, fil waktu dalam waktu alal jadid, berdasarkan di atas pendapat jadid. Wa madda, dan memanjangkan ataupun melamakan ianya seseorang bitatwil, dan memanjangkan ianya seseorang bitatwil dengan melamakan ataupun memanjangkan fil qiraah pada membaca qiraah, wa ghairiha, dan selainnya qiraah, hatta ghaba syafaqul ahmar, sehingga hilanglah
cahaya yang merah. Sehingga hilanglah cahaya yang merah. Jaza ala sahih. Niscaya boleh ianya memanjangkan ala sahih berdasarkan di atas pendapat sahih. Minal khilaf, daripada khilaf al-mubna yang dibinakan di atas pendapat asah fi ghairil maghrib, pada selain maghrib. Annahu, bahwa sesungguhnya hal wasa'an lam yajuz ta'khiru ba'dihha, tidak bolehlah oleh mengakhirkan sebahagiannya salat an waktiha, daripada waktunya salat. Ma'al qaul, beserta satu pendapat, bi'annaha, dengan bahawa sesungguhnya salat adaun, itu ada kama sayati, sebagaimana barang yang selagi datang ianya barang. Kah? Jadi seandainya seseorang itu sudah masuk melakukan salat maghrib, dia itu sudah masuk untuk melakukan salat maghrib pada waktu. Jadi dia itu sudah masuk untuk melakukan salat maghrib, sudah melakukan salat maghrib dalam waktu maghrib. Kalau kita mengambilkan pendapat jadid, maka kadar waktu salat maghrib, waktunya adalah azan, iqamah, berwuduk, menutup aurat, berwuduk, dan 7 rakaat salat. Jadi kalau kita berpegang ataupun kita berpegangnya, pijakannya kepada pendapat jadid, orang yang sudah masuk ke dalam salat, kemudian dia itu membacakan ayat yang panjang, memanjangkan salatnya, melamakan salatnya. Dengan cara, baik dia itu memanjangkan pada qiraah, membacakan ayat yang panjang-panjang, dan selainnya qiraah, sehingga syafa' yang merah, cahaya yang merah pada langit sudah cahaya yang merah pada langit sudah hilang. Maka apakah dia itu sudah melakukan salat di luar waktu ataupun tidak? Maka menurut pendapat sahih, jaza, boleh. Kenapa? Karena patokan jadid tadi adalah di ketika baru habis waktu salat maghrib, adalah di ketika kita itu sudah melakukan 7 rakaat salat dan juga cukup untuk berwudu, menutup aurat, azan dan iqamah. Jadi patokannya hinan. Jadi begitu terbenam matahari, maka langsung azan, iqamah, tutup aurat, berwudu, kemudian salat 7 rakaat. Maka bila seandainya kita berpegang pada pendapat jadid ini, ketika kita sedang salat, kemudian dalam salat kita memanjangkan ayat, sehingga masuk keluar, kalau kita berpegang pada pendapat kadim, itulah hilang cahaya yang merah, sudah habis waktu maghrib. Tapi karena kita melamakan pada bacaan tadi, maka syafa' yang merah walaupun sudah hilang, maka itu hukumnya boleh. Tetap salat yang kita lakukan itu masih dihitungkan kepada ada tunai, menurut pendapat yang sahih. Tetapi pendapat yang saya di sini daripada khilaf yang dibinakan di atas pendapat asah. Pendapat asah di mana? Pendapat asah pada selain maghrib. Jadi ada khilafiyah para ulama mengenai tentang selain daripada salat maghrib pada surah, iaitu ketika kita itu melakukan salat walaupun hanya 1 rakaat terdapat dalam waktu, maka dihitungkan kepada salat tunai. Berarti menurut pendapat asah itu dihitungkan kepada salat tunai. Makanya pendapat asah di sini pada selain salat maghrib. Pendapat asah pada selain salat maghrib, la yajuz, tidak boleh mentakhirkan sebahagian salat daripada waktunya. Intinya, pada selain salat maghrib, kalau kita lakukan salat sebahagian di dalam waktu, sebahagian yang salat yang lain, itulah rakaat yang lain di luar waktu, maka di sini tidak boleh. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan itu terhitung kepada tunai, bukan kepada qada, sebagaimana yang selagi datang. Tapi khusus pada salat maghrib, maka menurut pendapat sahih boleh kalau kita berpijak kepada pendapat jadid. Tapi kalau kita berpijak kepada pendapat kadim, tidak boleh. Kenapa? Karena begitu hilang cahaya yang merah pada langit, maka habislah waktu salat maghrib. Tapi kalau patokan jadid, bukan hilang syafa' yang merah, bukan hilang cahaya yang merah, tapi ukuran waktu salat maghrib itu ukuran
azan, iqamah, menutup aurat, berwuduk dan salat 7 rakaat. Berarti ukuran melakukan 5 perkara itu. Makanya lebih lama. Jadi seandainya kita berpijak pada pendapat jadid, lalu kita melakukan salat, di dalam salat kita itu memanjangkan qiraah, memanjangkan membaca ayat surah Al-Baqarah dalam bacaan sembahyang maghrib. Sehingga yang terjadi adalah sudah hilang syafaq yang merah, ternyata kita belum selesai salat. Apakah itu boleh? Boleh. Kenapa? Karena kita mengambil waktu salat menurut pendapat jadid, bukan pendapat qadim. Yang mana ada khilafiyah para ulama yang menurut pendapat asah tidak boleh mengakhirkan sebahagian salat daripada waktunya. Itu 1 rakaat saja tidak berada dalam waktu, itu tidak boleh. Itu menurut pendapat yang kuat pada surah, bukan salat maghrib. Adapun pada salat maghrib boleh. Kenapa? Karena ada pendapat jadid. Tetapi ada juga pendapat pada bukan salat maghrib, pada salat zuhur, pada salat asar, pada salat subuh dan pada salat isya. Bila kita memperdapatkan 1 rakaat saja di dalam waktu, maka dihitungkan salat tersebut kepada ada tunai. Sebagaimana hadis, yaitu man adraka raka'atan minal asri qabla an taghrubi syamsu faqad adrakal asra. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat daripada salat asar sebelum terbenam matahari, maka sungguh dia itu memperdapatkan salat asar. 1 rakaat saja dia dapatkan dalam waktu, maka sudah mendapatkan salat asar. Intinya salat asar yang dia kerjakan bukan salat qadha, tapi salat tunai. Tapi pendapat asalnya tidak boleh mengakhirkan sebahagian salat keluar waktu. Nama puan kira-kira ya? Tunggu puan apa? Kamu kayak apa makan lebu? Iya baru ke? Jadi dah saya no. Hari gila padu? Dah nak benar kena. Jadi ban balik yo. Lewat izin. Padu urang lewat izin? Oh, kana hino. Hana ne ibu. Hana dia. Pujak pada ku no. Bukan ku. Iklan nami boleh Melayu. Sebab untuk percubaan, sebab iromba nijak. Sebab kata ana hino. Mungkin juga iklan dia jo kan, sebab melingkar yang menan. Kan betul ya. Kadang besar-besar dia duit no dia bagi. Kadang tu besar-besar kaino je hang ele gede. Baik dia kan rin yang nak tak nak royuk. Yang hanaga tai royuk mah. Kanya mangat je payah benar dia. Nyor batik atau orang angka baik hari ini. Ka. Hai kai le. Ka. Wasani dan bermula pendapat sani al-man'u itu tertegah kama fi ghairil maghrib, sama seperti pada selain maghrib. Jadi menurut pendapat as-sahih tadi boleh. Jadi ketika kita melakukan salat, waktu kita melakukan salat maghrib, maka kita panjangkan ayat. Kita bawa ayat yang panjang sehingga sudah terbenam, sudah hilang cahaya yang merah pada langit, belum selesai salat. Maka menurut pendapat saya itu boleh. Itu boleh. Tapi menurut pendapat yang kedua, mukabil daripada pendapat saya tidak boleh. Itu dilarang. Kenapa dilarang? Dikiaskan sama pada selain maghrib. Yang mana pada selain salat maghrib, salat subuh, salat zuhur, salat asar dan salat isya, yaitu pendapat asahnya tidak boleh mengakhirkan salat dari sebagian salat keluar waktu. Itu menurut pendapat asah. Nampak kira-kira? Halo, nak terbayang? No saninya dalam buta saninya sanita. Cuba sani mati. Mukabil sahih. Mukabil sahih. Sedangkan mukabil asah qaul pao. Ma'al qaul bi annaha ada. Yang mukabil asah. Nama ho? Ka.
wastadallal awal, dan menuntut memperdalil oleh yang pertama bi annahu, dengan bahawa sesungguhnya Nabi SAW nyampum tulisnya. Karena yakra'u yang kita awal yang hanayano hana pula fai. Karena pupu. Karena yakra'u fil maghribi fil a'rafi fi raka'ataini. Dan memperdalil oleh yang pertama adalah pendapat sahih. Pendapat saya boleh walaupun sudah hilang syafa' yang merah, dengan sebab dia itu memanjangkan ayat sehingga hilanglah syafa' yang merah, cahaya yang merah, masih boleh melakukan salat dan masih tunai salat maghrib. Maka mana dalilnya? Dalilnya mana? Wastadallal awal, dan memperdalil oleh pendapat yang pertama bi annahu sallallahu alaihi wasallam, dengan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakra'u sering ianya Nabi membaca ya Nabi fil maghrib, pada salat maghrib, bil a'raf, dengan surah al-a'raf fi raka'ataini, pada 2 rakaat, kullataihima, pada tiap-tiap daripada keduanya 2 rakaat. Sahahul Hakim, telah musahih akannya hadis oleh Hakim, ala syarti syaikhaini, di atas syarat dua syekh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dalil pendapat yang sahih, walaupun sudah hilanglah cahaya yang merah pada langit, karena kita memanjangkan qiraah sehingga hilang syafa' yang merah, masih dihitung salat maghribnya kepada tunai, maka dalilnya adalah hadis Nabi. Mana hadis Nabi? Hadis Nabi dengan fi'lun, perbuatan, yang mana Nabi kana yakra'u, kana ma'am darak ya fiduda dawam istimrar. Jadi kana ma'am darak ya fiduda dawam, yang kaedah. Jadi tak ibarat dengan kana, kemudian ukuji fi'al mudhari', berarti sering. Nabi selalu muadzabah. Jadi sering Nabi ketika melakukan salat maghrib, pada 2 rakaat, tiap-tiap daripada 2 rakaat salat maghrib, Nabi membaca surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf baca Nabi. Berarti rakaat yang pertama surah Al-A'raf, rakaat kedua surah raka'ataini kullataihima. Pada buah ayat surah Al-A'raf 206 ayat. 206 ayat. Berarti Nabi sering ketika melakukan salat maghrib membaca surah Al-A'raf pada 2 rakaat kullataihima, tiap-tiap daripada keduanya 2 rakaat. Hadis ini hadis yang disahihkan oleh Hakim di atas syarat Imam Bukhari dan Muslim. Makanya sudah barang tentu keluarlah, hilanglah cahaya yang merah pada langit. Karena surah Al-A'raf jumlah ayatnya 206 ayat, banyak sekali. Wafil Bukhari nahwuhu, dan sabit pada riwayat Bukhari, nahwu itu seumpamanya hadis. Berarti ada juga riwayat Bukhari yang hadis yang menjelaskan seperti demikian. Allah Rabbi. Kena subuh. Wa qira'atuhu, dan bermula qiraahnya Nabi. Dan bermula qiraahnya Nabi laha, baginya surah Al-A'raf, taqarraba min maghibi syafaq, itu mendekati ianya itu menghampirkan ia surah Al-A'raf min maghibi syafaq, daripada terbenam syafaq, li tadabburihi, karena tadabburnya Nabi, karena tadaburnya Nabi, wa maddi, dan karena memanjangkan Nabi fi salah, pada salat. Nya kabeh li tadabburihi, karena tadabburnya Nabi. Jadi bacaan Nabi surah Al-A'raf itu adalah dapat mendekati ataupun menghampiri daripada terbenam ataupun hilang syafa', hilang cahaya merah. Jadi intinya ketika Nabi membaca surah Al-A'raf, Nabi menghayati dalam membaca, mentadaburkan makna, menghayati. Jadi sekaligus bukan hanya dibaca tetapi dapat
mentadaburkan makna. Maknanya sampai apa yang dibaca semua maknanya dapat dipahami, ditadaburkan, dihayati intinya. Makanya sampai kepada terbenam ataupun hilang cahaya merah. Itu bacaan Nabi surah Al-A'raf ketika melakukan salat maghrib. Makanya wamadduhu fi solat ila zalik, dan bermula memanjangkannya Nabi dalam solat ila zalik hingga demikian, yajudu bina'uhu alal imtidadi waqtiha ilaih. Itu bolehlah binanya Nabi di atas panjang ataupun memanjangkan waktunya salat maghrib ilahi hingga terbenam syafa'. Wa ala admi imtidadihi ilaihi, dan di atas ketiadaan memanjangkannya Nabi, memanjangkan waktunya salat maghrib ilahi kepadanya hilang syafa'. Jadi intinya Nabi melakukan salat maghrib, sering membaca surah Al-A'raf pada kedua rakaat salat maghrib, sehingga karena tadaburnya Nabi memikirkan makna Nabi di ketika membaca surah Al-A'raf, sampailah kepada mendekati terbenam cahaya merah. Maka melamakan ataupun memanjangkan ayat Nabi di dalam salat itu menunjuki yang bahwasanya boleh, yaitu binanya Nabi di atas lama waktunya salat maghrib hingga terbenam syafa' yang merah, dan juga di atas tiada memanjangkan waktunya salat maghrib ilahi kepadanya hilang syafa' yang merah. Intinya maka di ketika hilang syafa' yang merah, maka sudah habis waktu maghrib. Jadi batasan waktu maghrib sampai terbenam syafa' yang merah, berarti itu akhir waktu. Dan boleh wabina'uhu, dan boleh binanya Nabi pada Nabi ya. Hadis. Dan boleh binanya hadis Kailisan ni mana? Wabana cocok ya. Tak betul ya. Ke ipat bina'uhu nyobanahu. Wabanahu kailusani, dan membina akannya hadis oleh pendapat yang kedua alal imtidak fakat, di atas memanjangkan fakat saja-saja. Di atas memanjangkan saja-saja. Jadi menurut pendapat Sani tadi adalah mana tertegah, iaitu di ketika hilang syafa' di ketika hilang cahaya merah. Kenapa? Karena dipertanggungkan hadis Nabi membaca surah Al-A'raf adalah hanya pada memanjangkan saja, tidak termasuk kepada tiada memanjangkan. Intinya waktunya menurut Sani adalah hanya sebatas iaitu syafa' yang merah. Sedangkan karena Nabi membaca surah Al-A'raf menghampiri ataupun mendekati kepada terbenam syafa', mendekati, bukan sudah terbenam, maka dipertanggungkan hadis ini oleh pendapat Sani hanya sampai kepada perpanjangan Nabi saja, berarti menghampiri syafa'. Sedangkan menurut daripada sahih, dipertanggungkan hadis Nabi ini adalah memanjangkan waktunya maghrib hingga terbenam syafa', dan ketiadaan memanjangkan waktunya hingga terbenam syafa'. Jadi intinya dua. Jadi buat tafsirkan yang saja salah. Menurut Sani kepepah tu. Alang tak? Tanggung tak? Oh